Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin analisa XWSD ya, update analisa XWSD. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan kita ya. Ini sangat penting ya, menjawab apa yang kawan kita tanyakan. Dari Ilham Amai 812. Cara nentuin valid high sama valid low gimana bang? Oke ya. Nah di sini saya akan bahas itu dulu ya sebelum kita masuk ke XWSD. Oke. Nah, cara menentukan high valid dan low valid ya. Dalam struktur itu ada dua ya. Ada struktur bullish ya dan struktur bearish. Oke. Nah, ini bullishnya. Oke. Dan yang di sini bearish. Oke, saya contohkan cara menentukan high validnya bagaimana. Oke, di sini kita lihat. Di sini di mana high validnya di sini? Ini high valid. Dan ini low valid ya. Oke. Ini break of structure. Oke. Break of structure. Nah, kita cari yang di sini nih. Di antara ketiga high ini, di manakah yang valid? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Nih, high valid ketika terjadi boss itu dia harus ngambil inducement. Wajib ambil inducement, ya. Misal seperti ini. Nah, misal pergerakan seperti ini ya. 1, 2, 3. Pullback terakhir tuh di sini, ya. Jadi dia di sini harus ngambil pullback di sini untuk jadi high valid, ya. Jadi inducement, ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini pullback terakhirnya nih. Diambil sama ini turun. Nah, ini jadi high valid. Ya, jadi high valid dalam trend bullish itu dia harus mengambil inducement, ya. Kalau kata Mr. Khan, inducement ini memvalidkan high dan low. Jadi ketika high ini sudah ngambil inducement, nah ini jadi low valid juga nih. Nah, kapankah terbentuknya boss dalam bullish? Ketika high valid di break. Nah, ini jadi boss. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam trend bullish, high dan low akan valid ketika sudah mengambil inducement atau pullback terakhir. Ini inducementnya. Ditulis ya, dalam trend bullish, high valid akan valid jika mengambil inducement. Sama juga dengan low valid. Nah, ini ya sama ya, ini inducement di sini. Nah, di sini. Sama juga dengan yang bearish ya. Ini break of structure ya. Break of structure. Kemudian ini high validnya dan di sini low validnya. Nih. Ini inducementnya. Oke, kita fokus yang di sini. Yang manakah di antara ketiga ini? 1, 2, 3 low validnya. Ini low validnya. Karena dia ngambil pullback terakhir di sini nih. Nih, pullback terakhir. Nah, ini inducement. Nah, tapi kalau misalkan ini nggak diambil dan dia turun lagi, nah kita belum tahu nih di mana low validnya. Kalau misalkan dia bikin high lagi di sini dan dia ngambil pullback di sini, maka di sini jadi low valid. Karena dia ngambil inducement. Tapi kalau untuk sekarang ini strukturnya ini dia valid seperti ini. Ini low validnya. Dan ini inducementnya. Dan ini high validnya. Jadi bisa dikatakan dalam trend bullish atau bearish, high valid dan low valid akan valid ketika sudah mengambil pullback terakhir atau inducement. Itu ya bang ya. Semoga jelas ya. Oke, kita bahas ke analisa XWSD. Nah, saya sempat bilang ya tadi pagi ya, jangan masuk sell dulu ya. Nah, saya bilang kan saya nggak entry nih dari pagi, nggak entry sama sekali ya. Karena buy saya tuh bullish di sini. Di sini kan break of structure. Oke, kita bahas daily dulu ya. Daily. Sini kita lihat. Di sini dia nge-sweep high ya. Nah, kalau dia ada sweep low di sini, sweep low ya, sweep low. Dia kemungkinan akan ngambil high di sini nih. Jadi saya kemarin tuh sell tuh cuman sampai low terdekat doang ya. Dan saya sudah close. Nah. Oke. Nah, kalau dia 4 itu dia
ada struktur eksternal dan internal. Eksternalnya di mana? Di sini. Major eksternalnya. Break of structure. Oke. Nah, kemudian ini berarti demand ya. Ini high validnya, ini low validnya. Nah, berarti area di sini itu bersifat buy side liquidity. Buy side liquidity. Nah, jadi gimana intinya? Kayak gini. Kemungkinan high ini akan diambil atau di break lah. Tipis atau turun atau sini respect. Ya, saya yakin dia akan respect dari sini nih. Respect dari sini nih, 2441. Meskipun dia buy side liquidity. Mungkin lalu naik lagi gitu ya. Nah, nanti ketika ini di break, kita akan cari sell kalau misalkan dia naik habis news ya. Nah, di sini struktur eksternal. Nah, di sini internalnya nih. Internal H4 di sini. Nah, ini break of structure ini internal di sini. Internal di sini. Lalu di sini kita lihat ini change of character di sini. Oke. Change of character. Dan dia turunnya nggak sampai sini nih. Nggak sampai optimal trade entry. Optimal OT-nya di sini nih. Mungkin karena dari sininya ya. Dari sininya sudah turun jauh ya. Makanya dia nggak turun lagi sampai OT bawah. Dia langsung naik. Oke. Dan ini sudah termasuk area buy side liquidity untuk internal struktur di sini ya. Dari cok sini ini ya. Internal buy side liquidity-nya. Oke. Nah, kita cari entry-nya. Kalau misalkan dia high ini di break nih. High ini di break. Boom. Ya. 2380. Misalkan nanti CPI membuat harga naik nih. Naik terus ya. Kita jangan langsung entry sell ya. Kita cari konfirmasi dulu. Meskipun nunggunya lama, yang penting kita fokus konfirmasi entry ya. Disiplin. Nah, kalaupun risk entry di sini nih. Di high sini nih. Meskipun ini area buy side liquidity, mungkin dia akan respect dulu, baru respect dulu. Turun dikit baru naik. Ya, nembus ini. Ini kalau di break dia akan jadi break of structure di sini ya. Dan bikin all time high yang baru di sini. Nah, H4 mungkin kayak gini nih. Cuman nggak tahu juga sih ya. Kalau misalkan nanti CPI atau dibikin harga turun, saya nggak tahu juga ya. Jadi zona saya itu ada dua. Satu di sini, ya, di sini. Sebentar, saya ulang lagi ya. Biar rapi, sorry. Putih ya, di sini. Selama ini belum diambil ya. Selama ini belum diambil. Kalau ini udah diambil, ini zona ini nggak valid lagi ya. Nah, sama di sini nih. Sama di sini. Resistance. Saya mencari konfirmasi di sini. Ataupun kalau misalkan di sini nggak muncul, saya akan mencari konfirmasi setelah high ini diambil nih. Nah, seperti ini. Baru cari konfirmasi. Ya. Seperti itu ya. Jadi sabar aja ya. Saya belum masuk market sampai jam sekarang. Saya masih menunggu momen yang bagus buat masuk. Karena saya nggak mau asal-asal masuk market. Jadi sabar aja nunggu. Oke. Kalau di 1 jam itu ada struktur ya di sini ya. Kemarin ada yang komen tuh. Oke, kita cek 1 jam. Di mana bos terakhirnya? Ya di sini. Ini 1 jam ya. Ini bos terakhir nih. Di sini nih. Sorry di sini nih. Ini bos terakhir. Kenapa di situ Bang? Oke, kita bahas ya. Oke. Jadi kemarin tuh saya entry cuman jarak dekat doang ya. Ini ada pullback nih. Nah, oke. Naik terus, pullbacknya diambil. Nah, ini inducement nih. Inducement yang memvalidkan high di sini, high valid di sini, sama low valid di sini nih. Low valid di sini nih. Nah, jadi sekarang ini zonanya dia dari sini masuk ke area demand ya, lalu naik. Nah, kemarin saya sell di sini itu cuman jarak dekat doang, sell. Nah, ini kemungkinan akan ngambil high di sini nih, kemungkinan nih. Ini adalah area buy side liquidity untuk H1. Jadi jangan sell di sini ya. Kita biarin aja dulu.
Nah, ini A1. Jadi ketika dia naik sejauh apapun dia akan turun lagi ke sini. Nah, pokoknya di area sini atau di atas lagi itu adalah area pantauan untuk sell ya. Kalau misalkan nanti news CPI bikin harga naik, oke? Itu aja guys ya, sorry kalau agak membingungkan. Saya juga belum masuk market. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.